bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh hadir pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dan kami mau berdiri di altar-Mu yang maha kudus Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan memuji Engkau. Kami akan tangan kami menyembah-Mu ya Bapa. Oh kini saatnya, mari saudara berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari saudara, haleluya. Kini saat kami berdiri di altar-Mu Tuhan, haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari saudara kita memuji, mari memuji. Kami angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk kata sucinya, amin. Bersama para malaikat menyembah, mari puji, haleluya. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau berkenan mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini kembali. Kini saatnya Bapa, kami datang ke altar-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Kini saatnya, inilah kami Tuhan berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, amin.
Mari jemaat, kita masuk ya Bapa, kami datang kepadamu. Haleluya, bersama para malaikat Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rallah Syakaras. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari saudara, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kita akan masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk, kita masuk hadirat, kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, kami masuk hadirat Tuhan, kami memuji menyembah. Haleluya, oh Yesus, kami datang menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah kita semua datang ke ruang Maha Kudus-Nya, ke tempat Maha Suci-Nya. Kita membawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dia adalah Allah yang ajaib. Biarlah kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Mari saudara bawa. Kudus nama-Mu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah
bersuka cita, anak-anakmu akan bersorak-sorai memuji Engkau. Dan Tuhan, kami mau Tuhan mengatakan terima kasih kepadamu Tuhan. Roh-Mu bekerja pada pagi hari ini. Oleh karena darah-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami. Oleh karena darah-Mu kami telah ditebus Tuhan. Oh mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara pagi hari ini. Inilah Tuhan ibadah kami. Kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan. Boleh lebih keras lagi? Amin. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya. Haleluya. Oleh darah anak yo. Oleh kesaksian kita. Ingat saudara, iblis telah dikalahkan. Yes. Kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi.
Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, untuk itu maju terus di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Kita mau tetap setia karena kita mempunyai Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, bahkan sangat teramat baik. Kita akan menaikkan pujian kolintang, mari saya undang ya melalui musik kolintang dan nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Biarlah itu memberkati kita semua hari ini. Shalom. Selamat pagi semua, tentunya salam sehat semua. Hari ini kulintang ini khusus kami persembahkan untuk Ibu Tamara bersama adik kecil Biel, karena bulan ini merupakan bulan kelahiran Ibu Tamara. Mohon maaf Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat karena bulan pas saat ini Ibu hadir di sini, maka lagu ini kami persembahkan khusus untuk Ibu tercinta Tamara Geraldine. Tuhan memberkati. Saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun dulu karena belum waktunya. Baik Bapak Ibu, kita naikkan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Nanti saya berharap Bapak Ibu juga menaikkan pujian. Kita akan naikkan pujian ini. Yuk semua. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, yes, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ya Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biarkan musik kolintang menaikkan lagu ini. Betapa baiknya Engkau. Mari saudara naikkan pujian ini. Yuk. Kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya. Oh haleluya. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana,
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian ini, Kau Allah yang setia. Bapak Ibu, kita bersama-sama ya naikkan pujian ini. Yuk, Kau Allah yang setia. Mari Bapak Ibu, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kolintang naikkan pujian ini. Nanti saya undang Ibu Tamara untuk maju ke mimbar. Kau Allah yang, mari semua kita naikkan pujian ini. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan. Yuk kita mari bangkit Bapak berdiri, Ibu kita mau berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Segala kemampuan boleh menaikkan pujian ini. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, amin.
Kami beri sorak-sorai kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan, kami puji, kami sembah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, luar biasa Engkau Bapa yang setia, makasih Tuhan. Kami lewati 1 minggu lagi bersama dengan Engkau, terima kasih Tuhan. Kami dilawat pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih ada di sini dan Engkau akan berikan satu pesan buat kami ya Tuhan. Oh kami mau keluar dari tempat ini ya Tuhan. Kami mau keluar sama-sama tapi kami gak mau jadi orang yang sama. Percaya Tuhan kalau minggu lalu Tuhan sudah pegang, minggu ini Tuhan mau pegang dan minggu-minggu yang akan datang Tuhan masih mau pegang. Makasih Tuhan, kami mau duduk diam sebentar. Kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dilawat. Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya, ini adalah ibadahmu. Dan kami sembunyi di balik salibmu sempurna ya Tuhan. Tutup bungkus kami. Beri kami semua yang ingin Engkau lakukan atas kami hari ini. Di dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur, mengarahkan perkara kami kepada Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus Allah yang setia. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, luar biasa. Jadi kalau ke gereja ini, ya, saya baru di parkir aja saya udah ngerasa ada lawatan Tuhan. Saya setiap kali ke gereja ini, makasih ya Bu Gem, ibuku, Bu Tris. Setiap kali itu tukang parkir ngomong gitu. Semua jadi menuju ke gereja ini. Jadi saya percaya ketika kita jalan gitu ya masuk ke rumah Tuhan, kita buka hati kita. Gitu. Tuhan tuh bicara di setiap aspek kehidupan. Jadi makasih sekali lagi. Saya tuh tadi nyasar. Inilah pentingnya kan saya nggak ada Paul nih ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Saya nggak ada Paul, saya bawa semua koleksi anak saya yang tersisa, yang satu kan udah di Bogor. Jadi tadi tuh saya sempat panik, kenapa? Karena ternyata salah masukin map. Mapnya tuh GBI Sunter Kirana doang, coba bayangin. Jadi begitu sampai sana, kok kayaknya bukan ini gitu ya. Saya mulai panik, terus ternyata saya masuknya lewat jalan belakang. Saya udah bilang, wah ini saya terlambat. Tapi Tuhan tolong, Tuhan bilang enggak ini lewat jalan belakang, udah santai aja. Ternyata malah lebih cepat gitu ya setelah muter. Nah ini itulah yang terjadi ketika kita gak ada kepalanya ya. Biasanya saya menggantungkan segala sesuatunya kalau saya mau ke sini kan pasti Paul ya kan ya. Jadi saya hari ini saya mau bersaksi walaupun kita ada siapa di samping kita, tapi karena saya ngerasa waktu itu hikmat penolong saya selama ini ke gereja ini nggak saya pakai gitu. Kan saya kan penolong, ya kan? Dia nyetir. Jadi seharusnya saya juga memperhatikan tanda-tanda. Jadi Tuhan hari ini ngingetin saya gitu. Kamu kurang aktifin hikmatmu di jalan raya pada suamimu. Mungkin di rumah udah, di gereja udah. Di jalan raya belum. Saya biasanya mungkin main handphone. Tiba-tiba saya udah nyampe di gereja ini. Tadi Tuhan ingatkan saya. Besok kalau ke gereja ini atau kemana aja, Paul yang nyetir, kau perhatikan tanda-tanda. Jangan sibuk kali kau main handphone. Gitu ya. Saudara, itu tadi sekilas aja. Hari ini waktu saya mau dikasih tema gitu ya. Saya diingetin sama tema ini. Kenapa? Karena ini gereja rumah saya. Jadi saya merasa perlu untuk membagi ini di mana saya tertanam juga ya. Saya pengerja di Light of the City dan di sini juga ini adalah rumah saya. Jadi saya harus fair. Saya kasih di Light of the City dan juga saya harus kasih di sini. Kenapa? Karena tema ini adalah salah satu khotbah yang lebih dulu ngotbahin saya. Waktu saya diproses sama Tuhan, ini adalah khotbah yang pertama kali dalam perenungan saya dan jadi kontemplasi buat saya setiap masa itu datang. Shocking saya waktu itu. Ya ini jelas tentang Paskah. Nah, kita kemarin baru merayakan Paskah ya kan ya. Kita ngerayain Jumat Agung, habis itu kita ngerayain Minggu Paskah. Waktu pertama kali diproses sama Tuhan, saya itu diingetin sama Tuhan, apa yang selama ini saya rayakan gitu. Apa yang selama ini saya maknai dari perayaan Jumat Agung dan juga Paskah. Jumat Agung, Minggu, Paskah. Sabtu apa? Sabtu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Sabtu biasanya disebut Sabtu sunyi ya. Sabtu sunyi, Sabtu suci gitu kan ya. Terus saya mulai mempertanyakan, apakah benar Sabtu saya itu benar-benar sunyi? Di sini siapa yang kemarin Sabtunya sunyi? Habis Jumat Agung, ya kan? Kita ke gereja, ya kan? Itu Tuhan Yesus tuh disalib tuh, ya kan? Dikuburkan, mati. Habis itu kita masuk Sabtu. Nah Sabtunya di mana? Sunyi nggak? Quiet nggak?
Waktu pertama kali tema ini ada, saya diingetin kembali sama Tuhan sebagai orang percaya yang lahir Kristen. Saya ditanya gitu, bagaimana saya memaknai Paskah? Sabtu saya kayak gimana waktu ada di tengah-tengah itu? Sabtu saya akhirnya nggak pernah sunyi. Sabtu saya Sabtu seru, gitu ya. Kalau dulu ada eh, Liga Inggris, Sabtu seru, iya seru sendiri Sabtu saya. Kenapa? Ya udah, karena dia kejepit. Habis itu kan saya Minggu ke gereja lagi pokoknya, Minggu Paskah. Waktu pertama kali diproses, saya mau sekalian sama kesaksian aja ya, karena ini betul-betul mengubah saya gitu. Bagaimana saya memaknai Jumat Agung dan juga Paskah. Gak boleh lagi sama. Saya ambil waktu itu. Saya ambil waktu apa? Saya selalu puasa Ester. Sejak diproses sama Tuhan, Jumat Agung sampai ke Minggu Paskah, saya pasti puasa Ester. Saya ada di rumah waktu itu. Nah terus terang tahun ini adalah pertama kali setelah diproses jadi hamba Tuhan, saya malah gak puasa. Kenapa? Karena hari Sabtu, saya mesti khotbah kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana. Saya ngerasa bahwa itu di ranah rohani pun, saya seperti sibuk sendiri. Saya seru sendiri. Nah tahun ini saya mau ajak semuanya untuk kembali memaknai sebenarnya apa sih? Apa sih dampak dari sebuah kubur yang kosong dan juga salib yang terjadi di Jumat Agung buat saya dan juga buat saudara. Jumat Agung ke gereja. Nah itu tuh lagu yang salah satu lagu yang paling sering berkumandang ketika Jumat Agung tuh lagu yang barusan kita nyanyiin ya kan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ini saya mau flexing sedikit supaya besok kalau Miss Moore nanti tampil di mana saya diajak nyanyi. Enggak jelek-jelek amat kan suara saya barusan ya kan. Jadi lagu tadi itu salah satu lagu yang paling sering berkumandang ketika Jumat Agung. Kita tahu kita nggak bisa balas. Saking kita tahu kita nggak bisa balas, kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kebaikan Tuhan. Saya ngerasa waktu itu, iya saya nggak bisa balas. Itu kayak kita punya utang kegedean, terus orangnya baik, ya udahlah ya gitu. Hari ini kalau kita punya hutang sama seseorang, mau Pak Prabowo misalnya gitu. Nah, kita tahu Pak Prabowo baik. Saudara akan lakukan apa gitu sama Pak Prabowo? Terus saya mulai tanya waktu itu, Sabtu saya tuh mesti gimana sih? Apa sih sebenarnya dampak dari sebuah salib dan juga kubur kosong terhadap saya? Jumat Agung itu sebenarnya itu adalah satu momen di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Worshipper yang ada di gereja itu kalau nyanyi itu selalu nanyanya gitu. Saudara mau terima Yesus nggak? Saudara mau terima Yesus nggak? Saudara mau terima Yesus nggak? Hari ini kita mesti tanya, kita terima Yesus dalam dimensi bentuk yang mana? Karena apa yang kita terima di Jumat Agung sama Minggu Paskah itu completely, totally beda. Jumat Agung, saudara sama saya itu terima Yesus sebagai juru selamat. Minggu Paskah, saudara nggak terima Yesus sebagai juru selamat lagi. Karena kita masih ngerasa bahwa kita juru selamat, juru selamat, juru selamat terus. Paskah besok kita juga minta diselamatin terus di segala aspek kehidupan. Paskah itu bukan momen di mana Tuhan itu ngerasa perlu ambil satu hari untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa, dia El Shaddai. Dia bangkit dari kematian dan dia berkuasa atas maut. Tuhan gak perlu satu hari untuk nunjukin ini dan itu. Bahkan Tuhan gak perlu momen untuk membuktikan apapun bahwa dia adalah Allah yang hidup. Jadi hari ini kita mengerti Jumat Agung itu adalah penyucian. Sabtu kita kontemplasi akan kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Ketika Minggu saudara gak terima lagi dia sebagai juru selamat. Saudara sama saya udah selamat. Saudara sama saya terima dia sebagai raja di atas segala raja yang menang atas maut dan berdaulat atas diri saya dan diri saudara. Hari ini kita ngerti itu. Kalau kita mengerti seberapa dalam kita diangkat pada waktu Jumat Agung. Sabtu kita paham dan kita mengerti dan kita mau kita deklarasi. Hari Minggu Paskah saudara sama saya terima untuk diatur sama Tuhan. Berdaulat. Saudara sama saya jadi ciptaan baru yang melakukan hal yang berbeda. Dari Jumat Agung kemarin. Dari ketika salib dan kubur kosong itu belum ada. Paskah ini kalau saya sama saudara masih gak bisa mengasihi, mengampuni, memberkati orang yang benci sama saya sama saudara. Saudara gak ngerayain Paskah. Saudara gak terima Yesus sebagai raja di atas segala raja. Saudara mesti ingat, gak usah ingat lagi Tuhan Yesus memang sudah juru selamat.
Kita ada di sini, kita sudah diselamatkan. Minggu Paskah adalah deklarasi kita untuk terima Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dia menang atas maut, berarti dia juga harus menang atas kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Kalau enggak, kita enggak bisa nurut. Sementara Tuhan bilang, apa yang terjadi? Jumat Agung itu ketika saudara sama saya dibenarkan dengan adanya salib, kita terima hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 itu bilang, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Dan Tuhan bilang apa di situ? Kamu akan jadi orang yang nurut sama aku. Kamu mentaati perintah. Ketika dibenarkan itu Tuhan udah langsung kasih hati yang baru. Dan saudara, kapasitas kita untuk tampung hati itu cuma cukup buat satu hati. Ketika Tuhan kasih hati yang baru dan menjauhkan hati yang lama, heart of stone kata Tuhan, hati yang keras. Dia mendekatkan kepada kita, memberikan hati baru, heart of flesh, hati yang nurut, hati yang taat, hati yang mau dibentuk. Hari ini, ya dan amin, semua udah terima hati baru karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Berarti apa? Di sini semua hatinya baru. Berarti apa? Semua nurut, semua taat. Harusnya. Tapi kenapa kita kadang-kadang kita nurut, kadang-kadang kita taat, kadang-kadang enggak? Karena saudara, kita lupa bahwa Minggu Paskah itu bukan lagi kita ingat dia sebagai juru selamat, dia raja. Saudara mau diatur kemana aja, saudara nurut. Kalau dikasih hati baru itu kayak dikasih mobil. Gak ada Paul sih ini, tadi Bu Tres sudah bilang nih, ini bulan ulang tahun saya. Misalnya kita dikasih mobil sama suami kita gitu ya, saya suka nyindir-nyindir gitu Bu. Karena saya terima mobil dalam bentuk apapun, bentuk brosur aja saya terima. Saya udah bilang, kita dikasih mobil baru nih sama suami kita, misalnya gitu. Habis itu yang pakai siapa? Kita kan. Kita dikasih hati baru sama Tuhan. Yang pakai siapa yang harus jaga? Kita kan. Kalau kita dikasih mobil baru kita yang pakai, ya jangan ugal-ugalan dong. Jangan naik trotoar, jangan melanggar lampu merah, ada pom bensin ya diisi. Hari ini kita punya hati baru yang jaga juga siapa? Gak boleh nyalahin Tuhan. Baca firman kan itu isi bensin. Gak baca firman, gak doa, gak pujian penyembahan. Habis itu hidupnya kering kerontang. Nyalain Tuhan, jahat banget sih Tuhan. Hari ini terima hati baru. Kalau kita mau jadi hati yang taat, hati yang nurut, saudara lakukan, saudara yang jaga. Tuhan udah kasih. Kalau kayak ada mobil baru, saya senang nih pakai ilustrasi mobil. Kenapa? Kalau garasi itu cuma cukup untuk nampung satu mobil. Ketika mobil baru datang, mobil lama harus keluar memang. Orang cuma bisa satu. Dan ketika mobil baru datang, saudara sama saya punya mobil baru, kita ngeliat mobil baru, kan kita gak akan bilang, wah bagus ya mobilnya, mudah-mudahan larinya kenceng ya, mudah-mudahan AC-nya dingin. Gak ada, mobil kalau baru udah pasti larinya kenceng, udah pasti AC-nya dingin. Jadi kalau hari ini saudara sama saya dibilang udah punya hati baru karena kita dibenarkan oleh adanya Jumat Agung, salib dan kubur yang kosong, udah pasti saudara sama saya hari ini adalah produk yang taat, produk yang nurut. Gak ada lagi semoga ya si Tamara ya, atau oh semoga ya kayaknya si Butres lebih nurut deh, kan dia gembala gitu. Gak ada, semua sama, udah pasti baik, udah pasti nurut. Masalahnya ya itu, ketika kita jaga hati kita sungguh-sungguh menempatkan di sini bahwa dia adalah raja di atas segala raja, disuruh kemana aja nurut, disuruh baca firman kita ngikut, disuruh doa, puasa, pujian, penyembahan, kita ngikut aja, itu jaga hati. Dan itu gak bisa terjadi kalau saudara sama saya tidak memaknai seberapa dalam kita diangkat di Jumat Agung. Dan seberapa kita harus betul-betul sungguh-sungguh mengimani dia raja di atas segala raja. Dia menang atas maut, berarti dia juga menang atas kehidupan saya yang lama. Hari ini bagaimana kita memaknai Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Itu terlihat dari level of complaint. Kita kalau baca ya pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia itu disalibkan. Tuhan itu kan panggil murid-muridnya itu kan untuk makan di meja perjamuan yang terakhir. Panggil murid-muridnya, habis itu dikasih makan. Tuhan Yesus ngomong, kalau mau tahu apa yang terjadi dan pesan perpisahan Tuhan Yesus, saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu bisa baca di Yohanes 14 sampai 16.
Itu chapternya. 3 pasal itu. Di situ Tuhan kasih tahu semuanya. Pesan-pesannya dia terakhir. Sebelum dia disalibkan. Pesan-pesan itulah yang harus kita renungkan di Sabtu Sunyi. Yang gak ada sunyi-sunyinya selama ini. Tuhan itu pesan banyak tuh di Yohanes 14 sampai 16. Pasal 14 sampai 16. Salah satunya kita ambil satu aja. Tuhan pesan di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Tuhan bilang, aku mau kamu mengasihi sesamamu sama seperti aku mengasihi kamu. Nah seperti apa Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita itu sampai sakit. Tuhan mengasihi kita sampai mati. Dan itulah kekristenan. Kekristenan itu gak cuma luar biasa. Kekristenan juga gak biasa. Itu yang mesti kita bagikan keluar. Kalau Tuhan bilang hari ini, ampuni juga seperti aku mengampuni kamu. Hari ini dengan Minggu Paskah, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima dia sebagai Raja di atas segala raja termasuk hidup kita. Saudara sama saya hari ini harus bisa mengampuni siapapun itu. Harus bisa melepaskan maaf, bahkan minta maaf. Kerendahan hati. Tuhan bilang, orang tuh paling susah rendah hati ketika apa saudara? Ketika dia benar. Ketika dia benar, dia susah buat rendah hati. Kenapa? Harga diri. Saudara kalau lihat Tuhan Yesus itu kebenaran. Tapi dia melepas pengampunan. Dia mengambil, dia secara aktif mengambil situasinya buat saya dan juga saudara. Saudara sama saya kalau baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 16. Tuhan Yesus tuh gak bawa pengajaran tentang harga. Hari ini kalau mau mengampuni, ampunin aja. Mau minta maaf aja. Gak usah lagi pakai harga diri. Tuhan Yesus tuh udah gak ada harganya. Dia gak kenal dosa jadi dosa. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya buat saya dan juga saudara. Hari ini ampuni, seperti yang Tuhan bilang, kasihi. Mengasihi itu bukan cuma perasaan. Saya belajar banyak waktu Tuhan proses pertama. Mengasihinya orang Kristen itu bukan perasaan. Oh iya ya, dia kayaknya baik nih, kesian, kasihi dia ya. Mengasihinya orang Kristen, mengasihinya Tuhan itu adalah keputusan. Tuhan Yesus memutuskan untuk mengasihi saya dan juga saudara. Sampai sakit, sampai mati. Hari ini saudara pun harus bisa melakukan yang sama karena itulah perintahnya. Dan Tuhan memberikan kekuatannya. Tuhan tuh gak iseng, dia gak messing around. Kalau Tuhan bilang kasihi seperti aku mengasihi, saudara sama saya bisa. Alkitab itu bilang serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan sekali lagi gak iseng. Kalau Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Kristus bisa. Kemarin saya baru konseling sama orang, satu ibu-ibu. Masa dia ngomong gini sama saya, sorry bu, saya gak bisa. Saya gak bisa mengasihi, mengampuni yang model kayak begitu bu. Saya bukan Yesus. Saya bilang siapa yang bilang lu Yesus? Dia bilang gitu mas, kan saya gak bilang. Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dan ketika dia pikul salib buat saya dan juga saudara, dia tidak menggunakan kealahannya. Dia pikul salib itu. Apakah Tuhan Yesus gak bisa suruh salibnya jalan sendiri ke atas? Bisa. Tuhan gak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang harusnya pikul salib itu saya dan juga saudara. Dan kita gak bisa melakukannya. So ketika Tuhan bilang pikul salib, kasihi, berkati, ampuni, gak usah pilih-pilih. Sama seperti aku mengasihi kamu. Bisa, bisa. Karena Tuhan melakukan itu semua 100% di dimensinya dia sebagai manusia. Tuhan pikul salib gak pilih-pilih. Tuhan pikul salib buat orang yang mengasihi dia hari itu, yang percaya pada pengajarannya. Tapi Tuhan juga pikul salib buat orang yang meludahi dia hari itu. Menyakiti dia, melempari dia. Tuhan pikul salib buat orang yang sampai hari ini masih gak ngerti. Ngapain juga Tuhan lo pikul salib. Hari ini siapapun yang bersalah sama kita, ampuni. Gak usah pakai pilih-pilih. Harga diri. Atau gak mau ikut campur. Tuhan kalau bilang aku gak mau ikut campur, Tuhan udah dijadiin campurannya. Hanya buat saya dan juga saudara.
Itu seperti ada cerita di Matius 25 kalau saudara baca. Itu tentang hal penghapusan hutang. Ada satu orang yang berhutang kepada tuannya, udah pernah baca ya, 10.000 talenta, ya kan ya. 10.000 talenta, itu kalau dihitung-hitung, itu besok Paul aja yang hitung-hitung ya, dia jago hitung-hitungan. 1 talenta, itu kalau dihitung, 10.000 talenta, itu sama seperti 166.000 tahun kerjanya orang Indonesia. Coba, mustahil. Sampai akhirnya si tuan menghapuskan hutang itu kepada si hamba yang berhutang. Penghapusan hutang itu kan neraca harus balance ya, kiri sama kanan. Di sini pasti ada yang punya toko, bisa dagang. Dulu kita belajar ekonomi. Kiri sama kanan. Kalau ada utang dihapus, itu kan bukan simsalabim terus utangnya hilang. Ada yang bayarin loh, ada yang nalangin loh. Itulah Tuhan, dia talangin. Kalau saudara baca ya di Alkitab, terusannya itu saya shock, itu saya. Saya dihapusin hutangnya sama Tuhan, saya diampuni sama Tuhan. Saudara baca terusannya Matius itu. Ketika dia keluar, dia menemukan ada orang yang berhutang sama dia 100 dinar doang. Temennya dia, apa yang dia lakukan? Dia cekek loh, bayar nggak? Bayar nggak? Saudara sama saya udah mendapatkan pengampunan dan hari ini saudara sama saya nggak mau ngampunin orang. Kalau Biel nih anak saya ngomong, oh come on bestie, dia bilang gitu. Dia lagi seneng ngomong gitu. Kita udah terima pengampunan yang begitu epic, grande. Lalu saudara hari ini bilang, harga diri, gak mau mengasihi, mengampuni, memberkati orang. Saudara periksa lagi, bagaimana cara memaknai Paskah kita hari ini. Itu yang pertama. Saudara kalau hari ini juga diingetin, terus terang saya shock gitu dengan apa yang terjadi di salib dan juga kubur kosong itu. Hari ini kalau saudara mengerti bagaimana cara Yesus mengasihi dan dia mau seperti itu. Cara kita mengampuni, dengan cara itu juga di doa Bapa kami, kita minta diampunin sama Tuhan. Di luar sana, itu terus terang aja banyak orang yang bisa membuat hal-hal luar biasa, grande, epic, extraordinary kalau kata orang English. Tapi ya udah, kalau saudara ngeliat itu Bapak yang sana baik banget loh. Iya kenapa? Dia itu wah bagi-bagi berkat. Pokoknya kalau ngasih sumbangan, wah luar biasa. Di luar banyak saudara, tapi dia akan kasih berkat buat siapa? Buat orang yang satu departemen mungkin sama dia. Buat orang yang saling memberkati bisnisnya. Saudara masih gak perlu Yesus untuk kirim-kiriman parcel buat orang-orang yang selama 1 tahun hidup memberkati kita satu sama lain. Gak perlu Yesus, itu namanya networking. Sama sekali gak perlu Yesus. Di luar sana itu juga banyak orang-orang yang hari ini bilang sama kita, gak masuk akal. Masa Tuhan begitu? Tuhan terlalu konyol untuk melakukan hal yang kayak gitu, gak masuk di akal. Tapi itulah kekristenan, kadang-kadang dianggap konyol dan dianggap gak masuk akal. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita gak cuma luar biasa, kita gak biasa. Dan Allah kita memang harus gak masuk di akal, tidak terselami. Kalau Allah kita terselami dan masuk di akal, gak usah jadi Allah. Kita mendingan buka bisnis bareng, kita ngopi, diskusi, ngobrol. Allah harus gak masuk di akal. Dan itu cuma Allahnya kita. Hari ini kita ngerti, karena Allahnya itu cuma Allahnya kita, maka Paskah dengan hati yang baru kita terima dia sebagai raja di atas segala raja. Kita mau diatur sama Tuhan. Dan orang yang mau diatur sama Tuhan, menjaga hatinya, hari ini level of complain-nya pasti rendah sekali. Kok dulu gitu kan, dikit-dikit mewek, dikit-dikit ngatur. Kok Tuhan begini, kok Tuhan tidur, kok saya nggak dilawat, kok gini amat. Saya berdoa duluan, dia duluan dijawab. Ih ngeri kali loh boy. Hari ini orang yang ngerti bahwa dia jaga hati, dia isi bensin. Dia nggak naik trotoar, dia nggak melanggar lampu merah. Itu orang-orang yang hari ini sudah memaknai Paskah dengan makna yang benar. Kalau pas Paskah saudara masih ngerasa, makanya kan lagunya ganti jadi lebih dari pemenang. Kalau enggak kan lagunya tetap itu, dengan apakan ku balas. Saudara harus ngerti dia adalah raja di atas segala raja. Kalau saudara masih ngingetnya nih minggu Paskah, iya kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dari mulai Paskah ini sampai Paskah besok, saudara sama saya minta diselamatin terus, lihat aja. Tapi kalau saudara ngerti
Begitu Minggu Paskah kita maknai dia raja di atas segala raja. Dan aku adalah mitra sekerjanya di setiap aspek kehidupan. Saudara berdaya, saudara powerful. Jumat Agung berikutnya kita charging lagi. Kita ingat kebaikannya Tuhan. Memutuskan mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Kekristenan adalah tentang itu. Keputusan mengasihi, enggak pilih-pilih. Dan itu menyakitkan, dan itu pengorbanan. Dan itulah kekristenan. Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Pesan terakhirnya di Last Supper itu ada bukan harga, tapi Tuhan bawa pesan tentang nilai. Saudara saya hari ini di luar itu kan banyak pemenang, banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang kayaknya dapat promosi. Saya ini apalah butiran debu gitu ya, kita suka ngomong gitu. Tuhan Yesus itu nggak bawa tentang harga. Makanya tadi waktu saya bilang ampunin aja, hari ini yang menyakiti perasaan saya banyak. Tapi udah, saya memutuskan untuk mengasihi mereka. Kemarin ada salah satu yang sangat keji sama saya gitu ya. Meninggal. Suatu keluarga keji. Saya memutuskan untuk apa? Untuk datang tetap. Nah itu adalah keputusan yang menyakitkan, penuh pengorbanan. Bayangin, saya kan bisa di rumah selonjoran. Saya juga bisa kok berdoa dari rumah. Tapi saya memutuskan untuk ada di situ, ya udah lihatlah semuanya. You mau rendahin saya nggak apa-apa, tapi aku memutuskan melakukan paling tidak itu membalas kebaikannya Tuhan dengan merespons yang tepat. Saudara saya mau balas kebaikannya Tuhan di Jumat Agung, saudara respons dengan tepat di setiap aspek kehidupan. Ada orang yang hari ini nyakitin saudara datang dan saudara berbuat baik, itu adalah membalas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sekali lagi dia gak bawa pengajaran tentang harga, dia bawa pengajaran soal nilai. Saudara saya hari ini kalau ingat cerita itu ada di Alkitab, itu iblis jatuh ke dalam dosa. Malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan biarin loh, Tuhan buang loh. Manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kejar loh. Kemarin ada lagi yang konseling, sorry bu saya belum sampai di level sana bu. Saya bukan malaikat. Siapa yang bilang malaikat? Gue juga kagak mau dibilang malaikat. Tuh malaikat tuh. Tuhan gak menciptakan iblis, Tuhan menciptakan malaikat jatuh ke dalam dosa, itu iblis. Nilai, hari ini kalau ada yang ngerasa bahwa dia gak bernilai, coba periksa lagi. Itu yang dilakukan Tuhan, Tuhan kejar. Lebih dari pemenang, Alkitab itu gak menulis saudara sama saya itu menang. Saudara sama saya itu lebih dari pemenang. Itu nilai. Udah pernah kan saya kasih ilustrasi di sini tuh petinju ya, petinju dia yang berangkat, istrinya di rumah, pakai daster, pakai roll rambut, selonjoran, minum es teh manis, berdoa juga kagak buat suaminya yang lagi pergi bertinju, dia nonton drakor di rumah. Suaminya bonyok tuh digebukin. Habis itu pas suaminya tapi menang suaminya, dapat duit, dapat sabuk, pulang. Begitu pulang, buka pintu, mandi juga belum, masih kayak gitu, istrinya dekil. Pakai baju, daster, robek-robek, ya, roll rambut, minum es teh manis tinggal setengah. Udah pulang, gitu ngomongnya. Kurang asem nggak itu sebenarnya? Dia bonyok, tapi dia nggak tahu tuh petinju, dia ngeliat istrinya cakep banget gitu kan ya. Dikasih loh duitnya tuh yang tadi menang sama istrinya. Terus saya mau tanya, siapa yang lebih dari pemenang? Ayo istri-istri semangat. Istrinya kan lebih dari pemenang. Nah sama, Jumat Agung. Yang disalib tuh siapa ya? Yang pergi perang tuh siapa ya? Yang mati dan dikuburkan tuh siapa ya? Turun ke dalam kerajaan maut, terus hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu siapa yang menang ya? Tuhan Yesus loh. Saudara saya ngapain? Sabtu juga gak sunyi-sunyi amat. Seru sendiri. Tapi dia lihat apa ya? Dan itu nilai ya, cantik banget ya, cakep banget ya. Dia kasih loh. Siapa yang hari ini terima keselamatan? Siapa yang hari ini dapat kepastian hidup dan kekekalan? Siapa yang hari ini itu dalam penantian Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan untuk kedua kalinya dimuliakan? Itu saya sama saudara. Tanya lagi dalam diri kita, siapa yang lebih dari pemenang? Jawab yang keras, siapa lagi yang lebih dari pemenang? Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi dampak dari salib dan dikubur kosong tuh itu saudara. Hari ini kita ngerti, Tuhan udah kasih hati yang baru. Itulah dampak kita. Sehingga apa? Minggu Paskah, saudara saya itu bisa punya nyanyian baru. Terima Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dan itu yang sulit. Sangat mudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Pertanyaan orang Kristen adalah,
Bersediakah dan siapkah untuk terima dia di Minggu Paskah sebagai Raja di atas segala raja? Selamat memaknai Paskah kita hari ini. Kita nyanyi itu aja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Termasuk rumah tangga, termasuk keluarga. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita siapa dapat, kita lebih dari pemenang. Tuh. Lebih Dari yuk kita berdiri yuk sama-sama. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawannya? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Di mana? Di hati saya, di rumah saya, di keluarga saya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita Bilang sebelahnya, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih dari pemenang. Bilang saya lebih, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tamara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita hari ini sangat-sangat diberkati. Amin. Berikan tepuk tangan lagi ya. Mari. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Karena kita diberi kesempatan untuk duduk semeja bersama dengan Yesus. Menikmati tubuh dan darahnya. Dia yang telah mati di atas kayu salib. Hanya untuk saudara dan saya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau yang sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh duduk semeja dan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami terlalu amat yakin dan percaya. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah, yang di dalam masalah Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami. Sehingga tubuh dan darah-Mu tidak mendatangkan kutuk bagi kami, namun mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Bahkan kami akan melangkah memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau. Engkau yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Saya undang saudara untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Saudara bisa berdoa dan mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Lepaskan pengampunan karena Yesus telah mati buat saudara dan saya. Makasih Yesus. Kami bersyukur. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melangkah memasuki hari-hari kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah mati dan menebus setiap dosa-dosa saudara dan saya. Pembenaran ada di dalam kehidupan saudara saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, dia Allah yang ingin disembah. Terima kasih. Dia tidak pernah jauh, dia hanya sejauh doa saudara dan saya. Terima kasih Yesus. Saat ini dia ada di hadapanmu. Dia berjalan keliling dan bertanya, apa yang harus aku perbuat untukmu? Apa yang engkau mau supaya Yesus perbuat di dalam kehidupanmu? Kami percaya Tuhan. Glory Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau baik. Segala puji hanya bagimu Bapa. Engkau gembala agung kami. Engkau gunung batuku, perlindunganku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Yesus. Segala puji hanya bagimu. Engkau baik. Kami percaya Tuhan, Terima kasih. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap kami. Engkau sudah mengangkat setiap beban kami. Engkau sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami pulang tidak membawa beban, tidak membawa masalah, tidak membawa sakit penyakit. Karena Engkau yang telah mati di atas kayu salib mengangkat semua beban kami. Glory Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Bapa. Biarlah karya-Mu nyata di dalam kehidupan hamba-Mu. Nama Tuhan terus ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kau juga berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pagi hari ini. Glory. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah urapan-Mu turun. Terus sebentar hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dan urapi hamba-Mu. Sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar oleh karena Engkau sendiri. Terima kasih Yesus.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar warta sepekan sebelum kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan pagi hari ini. Mari Saudari Desi. Shalom, selamat datang di GBI Abdiel. Kita dengarkan warta tengah minggu 4 Mei 2025. Ibadah wanita Selasa 6 Mei 2025 pukul 5 sore. Pembicara PDP Juliawati Cahyadi, pujian Ibu Jolime, dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu atau Rabu Ceria diadakan di tempat ini 7 Mei 2025 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Warta tengah minggu 11 Mei 2025 yang bertugas pembicara Pendeta Trisnawati Wiono, doa syafaat Ibu Mika Astuti, kolektan Bapak Fen Suleman dan Ibu Lim Caida, penerima tamu Mus Asnita, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Mei adalah Bapak Fen Suleman 1 Mei, Ibu Rumi 24 Mei. Dan kita dengarkan info selanjutnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 29 Mei nanti kita akan mengadakan ibadah Padang bersama yang diadakan di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Tempatnya sangat sejuk dan view-nya juga bagus banget. Kita bisa lihat hamparan sawah dan bisa lihat gunung-gunung, dan kita bisa menikmati suasana alam yang berada di sana. Oke, jangan lupa Anda mendaftar kepada Ibu Mika supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tanggal 29 Mei nanti. Sampai bertemu, see you. Ya, puji nama Tuhan, sudah selesai ya. Dan jangan lupa tanggal 29 Mei ya, daftar segera ya. Di grup sudah dikasih tahu ya berapa per orang ya, tapi kalau mau kasih lebih puji Tuhan ya, puji Tuhan. Yuk kita akan memberikan persembahan. Saya undang kedua pelayan persembahan untuk maju ke depan. Yang bertugas silakan. Yuk kita akan berdoa. Semua Bapak Ibu, ini ada perpuluhan dan kita akan persembahan. Yuk. Kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala yang terbaik yang kau berikan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, berkat-berkatmu Tuhan yang sudah kau limpahkan kepada kami, anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Sekarang Bapa, kami akan memberikan Tuhan persembahan kasih kami Tuhan untuk pelebaran pekerjaanmu di GBI Abdiel Sunter Kirana ini Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan mengingat akan kasih-Mu, kami juga akan mengembalikan Tuhan apa yang Tuhan kau sudah berikan kepada kami Tuhan untuk persembahan perpuluhan ini. Setiap kami yang memberi dengan sukacita, kami percaya Engkau melihat itu semua Tuhan, dan Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Iya, kami bawa korban pujian kepadamu Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga
maju ke depan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kalau Engkau masih berbicara kepada kami, ini semua karena anugerah dan berkat yang terus selalu baru Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Bapa, hari lepas hari Engkau terus memperbarui hati dan roh kami, untuk terus kami meluap-luap semakin dekat dan melekat dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, pikiran kami baru, hati kami baru, Amen. bahkan selalu baru setiap hari Yes, Bapa. amen. Sekalipun dunia boleh bergoncang, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap kuat untuk menghadapi segala situasi dan kondisi apapun, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan ada satu penghiburan yang selalu Engkau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus yang selalu ada pada kami Bapa, yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan yang tak pernah hentinya Bapa. Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia kepada kami Bapa. Itulah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah berbicara, apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu Bapa. Kau memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berikan dia hikmat, akal budi, urapan yang selalu baru Engkau berikan kepada hamba-Mu. Kau memberkati suami dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada hamba-Mu Ibu Tamara Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Ibu Trisnawati. Kau memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam usahanya. Kami percaya Bapa, Kau pakai hamba-Mu dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Urapan yang selalu baru mengalir. Kekuatan, kesehatan yang Kau terus berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih kepada jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan, buat suami, istri, dan anak-anak, cucu semuanya Bapa. Kau terus memberkati kami semua Bapa. Sampai Engkau datang yang kedua kali, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari Presiden, Menteri, pejabat pusat dan sampai ke daerah Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri mereka roh takut akan Tuhan. Biarlah para pemimpin kami memimpin dengan takut akan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan juga mengalir atas bangsa dan negara kami. Terlebih untuk kota kami Jakarta Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keamanan, damai sejahtera, dan sukacita terus Kau curahkan kepada kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, sertai dan lindungi kami dalam perjalanan kami menuju pulang. Sebentar kami akan terima berkat Tuhan dari Engkau. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami kembali berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Tamara yang sebentar akan melayani dengan berbahasa Inggris Tuhan. Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah terus Tuhan Engkau berkarya di dalam kehidupannya. Kami juga menyatukan hati berdoa untuk Ibu Leni Sugiharto yang hari Selasa akan pulang ke Australia. Tuhan Yesus, Engkau persiapkan setiap kendaraan yang akan ditumpangi, jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Engkau juga mampukan Tuhan dan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu boleh tiba dengan tidak kurang satu apapun juga. Biarlah juga hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada. Bahkan anak cucu mantunya juga Engkau berkati dan Engkau pelihara Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami terus menyatukan hati kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau tahu Bapak peran Tuhan, Engkau jamah Tuhan dan Engkau pulihkan dengan sempurna. Engkau tahu juga Ibu Nila Tuhan Yesus, Engkau juga jamah Tuhan dan berkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami bawa juga anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan April Tuhan. Kau kenal mereka. Mungkin kami tidak menyebut mereka satu persatu, tapi Engkau tahu Bapa. Biarlah Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu juga Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hantar dan tibakan kami di rumah. Kami akan memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Engkau yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kami kekuatan. Kami tidak akan tergoncangkan dengan segala situasi yang ada. Apa yang dunia katakan tentang ekonomi, kami percaya pemeliharaan-Mu nyata buat kami Bapa. Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Aku punya Tuhan yang bertahan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, oh Jesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersaat teduh.